Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghormati alim ulama, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita dari Abi Center maupun dari yang lain, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya diparkir, saya dengar Ustadz Buya Edi Azhar sedang menjelaskan tentang sakaratul maut. Entah karena saya datang tu dia sebut sakaratul maut, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itulah yang saya ingat tadi. Saya baru mencari parkir, nyolah buka sakaratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasuh. Bersedekah menolak mati buruk, mati jelek. Jadi siapa yang mau matinya selamat dari sakaratul maut, maka banyak-banyaklah bersedekah. Kalau 2000 perak belum selamat lagi, 5000 agak selamat sikit, 5 juta tergantung. Kalau dia kaya maka tak cocok. Ada orang gajinya sebulan bersih zakatnya 300 juta, pendapatan bersih, sudah potong gaji karyawan 300 juta, menyumbanglah 5 juta. Itu sama macam gajah membawa gula sebutir. Kalau kita semut, bawalah gula sebutir. Tapi kalau gajah, bawalah sebatang kayu. Kalau ada gajah membawa sebutir gula, gajah apa namanya? Gajah bonga. Masa kan kaya cuman sebutir gula. Tapi rupanya orang ini makin kaya. Saya naik mobil sama jamaah, jamaah menunjuk, Ustadz, ya coba tengok mobil di depan kita. Kenapa Pak? Platnya 1. Rupanya kalau plat itu angkanya 1, 2, 3, angka tunggal, itu membelinya 20 juta. Misalnya saya mau buat plat 1 BM 1 UAS, nah itu 20 juta untuk gaya-gaya, untuk keren-keren. Membayar itu saja 20 juta, bayangkan. Hanya sekedar supaya setiap melihat plat kita, orang pun macam menengok kucing. Tengok-tengok 1 UAS. Nah, saya gratis dikasih orang Aceh BL 1 UAS. Platnya aja, motornya tidak. Dibawa ke Riau tak laku karena BL, tempat kita BM. Hanya untuk gaya-gaya mau orang bayar 20 juta. Tapi untuk menolak mati buruk, mati jelek, asal disebar kotak, lamalah membuka dompet. Kenapa? Mencari pati murah. Manolah pati murah. Asal nampak Bung Karno sama Bung Hatta, meleleh air mata, nangis sedih. Diajak Ustadz Edi Azhar muhasabah, ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Harap menangis. Giliran lewat kotak wakaf, barulah menangis. Menengok duit keluar dari dompet tadi, memang sedih Pak Ustaz. Minta masuk surga bolak-balik. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Bukan itu yang membuat engkau selamat dari mati jelek. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Cara menolak mati jelek adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Kosong kota. Tengok bapak lagi Ustaz.
Macam mana mau selamat dari mati jelek? Mana mau selamat dari jelek? Macam mana caranya selamat dari mati jelek? Ini saya kasih contoh bersedekah. Lupa belama sampai. Dari Piriang, dari kampung awak 2000 perak. Kalau saya masukkan, nanti apa kata jamaah? Alah Ustaz tuh paling-paling diganti Ustaz Edi Azhar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tak boleh kita menunjukkan sedekah kita ria. Tapi dalam hadis Nabi ada juga sedekah sahabat itu yang disebutkan. Ada sedekah sahabat yang disebutkan namanya Abu Dihdah. Ingat namanya siapa? Abu Dihdah. Abu Dihdah bersedekah, disebut dalam hadis. Berapa sedekahnya? 600 batang pokok kurma. 600 batang pokok kurma itu sekarang 2 kapling 4 hektar sawit. 1 kilo sawit 1.500. 4 hektar itu paling tidak sekarang 1 hektarnya 200 juta, 4 hektar 800 juta kalau sawit. Sekilo sawit 1.500. Sekilo kurma Madinah 80 rial, 250.000. Hitunglah, jika 4 hektar sawit harganya 800 juta, sedangkan harga sekilo sawit 1.500, jika harga korma 250.000, berapakah harga 4 hektar korma? Itu bisa untuk buat soal CPNS. Buat soal CPNS itu yang berkualitas. Jangan macam saya dulu ikut tes CPNS. Apa bunyi soalnya? Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tony bekerja di waktu sore karena pagi kuliah. Tini bekerja di waktu pagi karena sore kuliah. Tony dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Jauh-jauh kuliah. Pertanyaan Tony, Tini dan Tony. Nah, inilah dia. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz itu bersedekah itu riya atau enggak, ada orang tak mau ditulis namanya. Pak Haji, jangan tulis nama saya di dinding masjid. Kenapa? Nanti saya takut riya. Tulis saja hamba Allah. Tulis hamba Allah. Bapak ngasih berapa? 5.000 perak. Sudahlah hamba Allah 5.000 perak. Nah, jadi kalau ada nanti menulis nama saya Ustadz Abdul Somad, berapa itu? 402.000. Kenapa itu isinya? Itu yang nampak isi duit. Maaf, saya baru balik, buka sana. Nanti sudah balik ke saya, balikkan lagi. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dari mati jelek, insya Allah. Bolak-balik anak kita membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Kalau orang tak bersedekah berat, datang iblis membawa air. Apa kata iblis? Mau kau air? Nah, mau minum air, mau. Rupanya orang mau sakratul maut itu kering lehernya, kering. Datang iblis membawakan air. Kalau diikut cakap iblis, maka mati su'ul khotimah, neraka jahanamlah tempat kita. Ini cerita Ustaz Somad ini dari mana? Dari hadis Nabi. Saya tidak bisa ceritakan pengalaman orang mati, karena tidak ada orang yang mati itu hidup balik bercerita pengalamannya. Belum ada. Adapun yang katanya mati suri yang di TV itu, yang di YouTube itu, mati suri itu bukan mati suri, pingsan. Jangan suruh lagi mati suri. Tak ada orang mati 2 kali, pingsan. Makanya jangan cepat hukum dia mati. Periksakan sama dokter puskesmas. Dirasa sama dokter lehernya tak ada detak jantung, tak ada detak nadi. Dirasa hidungnya tak lagi ada napas. Maka apa kata dokter? Bungkus. Habislah. Mobil-mobil mewah yang mahal-mahal tinggal.
Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah mobil masuk liang lahat lagi. Ini maksud Ustaz Nazri ngasih 2 botol ni apa ini? Saya mau izin jam 9 saya mau ke Simpang 3. Ada pengajian di Jalan Utama. Saya janji kepada Ustaz saya menyampaikan sampai jam 9. Judulnya apa? Bersodakoh menyelamatkan dari sakaratul maut. Yang muda-muda jangan kalian sangka karena masih muda kalian selamat dari mati. Tidak. Berapa banyak anak muda mati? Betul? Jangan sangka aku masih muda nih, masih lama nih. Yang tua-tua jangan putus asa. Berapa banyak yang tua divonis dokter katanya mati, tak mati-mati. Ketua masjid di Pangkalan Kerinci divonis sama dokter Malaka, katanya jantung nih mesti dibelah dada, namanya bypass. Ustadz Somad Amboko baru balik dari Malaka, ini katanya bypass. Apa bypass tuh Pak Haji? Jalan tol. Bypass tuh urat kaki dipotong naik ke dada supaya mudah jalan darah, sempit pembuluh darah, tak bisa menyembur dari jantung naik ke otak, maka dipotong jalan singkat bypass. Kata dokter Malaka, kalau tidak mau bypass nanti umur bapak tinggal 3 bulan. Saya tanya udah berapa lama? Udah 1,5 tahun, tak mati-mati. Oleh sebab itu jangan terlalu yakin kepada dokter. Tapi saya masih tetap ke rumah sakit, saya masih tetap periksa. Ceramah di beberapa tempat disediakan dokter pribadi memeriksakan. Itu semua usaha ikhtiar. Tapi rusak iman kita gara-gara itu jangan. Rukun iman tetap 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir. Jangan tambah rukun iman ke-7 dokter spesialis. Rusak syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang sakratul maut itu terasa sejuk dari ujung kaki. Kalau terasa sejuk dari ujung kaki, hati-hatilah. Coba rasa-rasa, dah ada terasa? Sejuk dia dari ujung kaki naik ke atas, terus ke atas, keluarlah roh tadi, berhembus dari mulut dan hidung. Makanya berhembus, masuknya dulu ke dalam, dihembus. Fanafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan malaikat. Makanya dia disebut dengan roh. Roha ya ruhu, roh ditiupkan. Fanafakhtu fihi, nafakha, aku meniup. Orang yang meniup trompet, buk namanya, tanduk kerbau, buk itu ditiup. Dulu orang Yahudi kalau memanggil sembahyang pakai meniup trompet. Makanya anak muda jangan meniup trompet malam tahun baru, karena itu tradisi Yahudi, Bani Israel. Sedangkan orang Nasrani memanggil beribadah pukul lonceng, jaros namanya. Orang Islam tidak pukul lonceng, tidak tiup trompet, tapi melalui panggilan hayya 'alas shalah, maka datanglah orang berduyun-duyun, berbondong-bondong ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa namanya? Meniup trompet tak ingat Allah, mendengar jaros lonceng tak ingat Allah. Tapi ketika azan orang pasti ingat Allah, dan mulut membalas menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, dijawab la haula wala quwata illa billah, sampai selesai la ilaha illallah, tetap menjawab. Di antara yang mempermudah sakaratul maut, menjawab seruan azan, karena ingat nanti waktu anak membisik ke telinga sebelah kanan. Yang dibisikkan ke telinga kanan, telinga kiri, telinga sebelah kanan. Nanti kalau menjenguk saudara, menjenguk kawan di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad, tiupkan ke telinga sebelah kanan. Satu orang saja, la ilaha illallah. Kalau bisa yang membisikkan itu anak kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak,
panggil nanti habis maghrib, anakku sini duduk. Kalau kau nampak nanti aku sakit keras, sudah ngap-ngap bau mau mati, aku ingin kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan kalian menangis, jangan kalian meratap, itu hanya akan membuat aku tersiksa. Tapi kalian bisikkan saja. Bagi yang sudah punya anak, yang belum punya anak, kasih tahu istrinya, nanti kau bisik telinga sebelah kanan. Nah, kata istrinya, sekarang bang, jangan. Sekarang pula kata dia. Cepat aja dia abang tu mati. Nanti kalau sudah tiba masanya, yang belum menikah, belum punya anak, maka sampaikan ke jamaah sekalian, kawan-kawan, kalian tinggal satu kos-kosan di Panam, sekolah di UIN atau di Unri atau di UIR, sampaikan ke kawan-kawan habis maghrib nanti yang tak datang pengajian, bro, duduk kita sebentar ya. Nanti kalau ada di antara kita ni sakratul maut, bisikkanlah. Ada pun hutang piutang, cincailah itu dah. Bisikkan ke telinga sebelah kanan. Tapi nanti kalau kawan tu terlambat bangun, jangan langsung bisik. Belum tentu dia mati. Bisa jadi karena dia mengantuk terlambat bangun. Maka cara membangunkannya adalah dengan menguatkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Adil. Bagi yang kaya raya sedekah. Kami yang tak kaya ini bagaimana Pak Ustaz? Duit kami tak ada. Bagaimana cara kami menolak sakaratul maut yang jelek, yang buruk itu? Datang sahabat bertanya kepada Nabi, Ayyul a'mal khairun? Amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Apa jawab Rasulullah? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Jadi yang kaya-kaya sedekah-sedekah, yang tak ada duit banyak-banyak berzikir. Yang paling beruntung orang kaya berzikir, itu mantap. Yang paling parah, sudahlah miskin main gaplek. Bolak-balik kita bisik ke telinganya, la ilaha illallah. Payah. Orang kalau sedekah mudah sakaratul maut, kalau berzikir mudah sakaratul maut. Tapi kalaulah sudah miskin, tak pernah berzikir, tak pula mau bersedekah, mati aja lah. Tak ada lagi guna lama-lama hidup di dunia ini, menyampah aja, buat semak aja. Adapun neraka masih banyak sit-sit kosong lagi. Na'udzubillah. Makanya bolak-balik kita 7 kali minta sama Allah, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka jahanam insyaallah. Di antara yang menyelamatkan dari api neraka adalah shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah, memadamkan api neraka. Kama tudfi'un nar al-ma'a, sebagaimana api padam, sebagaimana api padam yang memadamkannya apa? Air. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana api dipadamkan oleh air, sebagaimana air memadamkan api. Jadi yang tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, pagi pulang petang, PNS, BUMN, itu gaji ibu. Ibu bebas mau bersedekah apa aja, itu gaji ibu. Suami bagaimana? Ngomong sama suami bukan minta izin, tapi sekedar adab saja. Bang, aku bersedekah untuk sekolah Abisenter ya. Si abang pun mesti tahu diri. Jangan kau tahan, jangan kau bersedekah. Gajimu, rumahmu, tanahmu adalah punya aku. Surgamu di bawah tapak kakiku. Kau belajar di mana? Itu duit-duit dia, itu kebun bapak dia punya. Jangan mentang-mentang perempuan, jangan mau dibodohi laki-laki. Menikah hari ini panggilnya bininya, sini, surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Dalilnya mana bang? Itu kalau perempuan mengaji dia tahu. Jadi kalau ada perempuan
bekerja, punya duit, punya kebun, punya kos-kosan dari bapaknya. Dia memang anak orang kaya, entah dipelet, entah gimana bisa dapat Fir'aun satu ini. Tiba-tiba dihalangi dia bersedekah, maka kau tak layak menahan dia. Tapi kalau ada ibu rumah tangga tidak punya gaji, maka dia mesti izin suami. Bang, aku mau sedekah nanti di masjid untuk pembangunan ya. Sedekahlah adinda. Memang kau dulu ku nikahi karena kedermawananmu lah. Aku pun mau nikah kau sama dulu kan waktu kuliah kan kau sering bayarkan aku lontong kan. Itulah maka mau nikah sama kau, sedekahlah, sedekah. Cuman kalau kau sedekah uang belanja kita berkurang. Oh janganlah gitu bang. Nah ini harus ada musyawarah. Jadi beda antara uang suami dengan uang yang diperoleh dengan pendapatan sendiri. Tapi insya Allah kalau suaminya baik, maka insya Allah dia akan menolong istrinya. Istrinya baik, al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah, tu'inu ala imanihi, menolong iman suaminya. Nah, jadi kalau kita dipoto pura-pura tak tahu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, foto ini penting karena foto ini nanti akan diekspos, akan di-share, orang jadi tahu. Nanti orang jadi tahu di mana Ustaz ceramah tadi pagi, di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Akul Yakin. Nampak saya belum selesai masjid itu Ustaz ya. Nanti foto ini semua dinding, foto semua, share di internet, buat alamat sama nomor rekening. Jadi kalau ada orang mau ngasih bantuan tapi nomor rekening masjid, jangan nomor rekening kalian. Dulu saya dibawa Pak Herman Abdullah ceramah di masjid belakang Kedaung. Tahu Kedaung? Depan Hotel Ibis. Ibis dulu ada Kedaung. Di belakang Kedaung itu ada masjid, tiangnya papan. Lantainya tanah gambut. Masuk kami ke dalam, lunak dipijak. Asal dalam sedikit basah. Dipoto, di-share, ditengok orang. Di mana Ustaz ceramah tadi malam? Kenapa? Kami mau ngasih tanah. Ramai orang datang ke sana memberikan bantuan. Begitu juga. Ini penting. Jadi kalau berfoto yang ditunjukkan itu bukan mukanya. Yang penting itu dinding-dinding. Jangan dinding depan nih. Ini udah bagus nih dah. Cantik dah. Kalau mau foto ke atas, selfie-nya ke atas gini. Tunjukkan ini semua. Jadi orang foto dari luar. Siapa yang mau kalian masuk surga cepat, mau kalian mati husnul khatimah, kirimkanlah duit kalian kemari. Yang punya jabatan, yang punya duit, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Kades, Pak Kadus. Inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jilbab tak usah banyak-banyak. Ini perempuan jilbab sampai 30 biji. Tanggal 1 lain, tanggal 2 lain, tanggal 3 lain, tanggal 4 lain. Tas kulit, asalkan pengajian letak tas kulit depan. Merek Gucci, merek hantu, merek macam-macam. Ini pengajian atau mau show, mau shopping. Cincin sampai 3 biji. Gaji 13, cincin. SPPD, cincin. Dapat gaji, cincin. Uang tunjangan, cincin. Uang cincin. Mana-mana begini aja lah. Di mana pengajian nanti, Bu? Sana. Ada itu. Semua akan tinggal. Kakak kami itu Pak Ustadz, ini jamaah ngadu ke saya. Kakak kami itu Pak Ustadz, dulu waktu dia masih kerja, duitnya itu tak mau sedekah sedikit pun. Ngasih anak yatim tak mau. Duitnya kemana? Dibelikannya cincin Pak Ustadz. Cincin, sebanyak-banyak cincin. Sekarang mana cincin tuh? Mati dia Pak Ustadz. Satu cuci tangan cincin kakak kami itu Pak Ustadz. Kemana sekarang perginya? Dilarikan lakinya nikah sama bini baru. Saya bukan mau mengompor ribut ya. Jangan gara-gara ini nanti ibu balik ke rumah muncung aja sama bapak. Mana teh manis kita adinda? Buat aja sendiri. Rupanya kau selama ini nengok cincinku itu tujuannya rupanya ya. Udah tahu aku udah ada dibocorkan Ustaz Somad tadi. Bukan itu maksud saya. Bercincin 1-2 boleh. Ustaz pun pakai cincin. Makanya dari tadi pakai tangan kiri aja. Ini mereknya Casio. Casio orang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang sudah punya rumah bagus alhamdulillah, tapi gara-gara rumah sudah bagus keramiknya pecahkan, sudah bagus tambah lagi lantainya pecahkan. Rumah tak dibawa mati. Rumah besar 2 lantai 4 kamar, kamar mandi di dalam, AC-nya itu semua tinggal. Cukup sederhana biasa saja sudah. Kenapa? Rumah besar dengan keramik mahal, dengan aksesoris, dengan perhiasan. Ketika kau mati semuanya tinggal tak dibawa. Paling-paling hanya untuk menghangatkan hati tamu. Datang tamu ke rumah, ditengoknya tamu tadi pula kena sakit hasad, dengki. Wa min syarri hasidin iza hasad. Menengok rumah tadi hasad dia. Dibawanya ke dukun, gambarnya disantetnya, mati. Oleh sebab itu amal ini jugalah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta wala banun, anak. Kenapa selalu disebut Quran 2? Harta, anak, harta, anak, harta, anak. Karena memang orang selalu bicara harta. Gimana kabar kau sekarang? Orang kalau reuni itu, tengoklah. Kalau reuni SMP, reuni SMA, ya sekarang kan sedang musim reuni. Reuni, apa yang ditunjukkannya? Mobil baru, rumah baru. Nanti datang ke rumah saya ya. Rupanya mau menunjukkan rumah baru. Mobil baru, rumah baru, bini baru. Itu yang mau ditunjukkan mereka. Reuni. Mau menunjukkan harta. Kejap-kejap tengok tangan. Jam berapa ya? Ini kejap. Rupanya mau menunjukkan gelang emas yang besar. Gatal. Rupanya mau menunjukkan rantai yang besar. Saking kan tak adanya lagi letak emas. Leher sudah, cincin sudah, gelang sudah, rantai sudah, anting sudah. Dipasang di hidung. Sini satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati. Jangan kau perturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini ingin beli jilbab agak 2-3 biji, cukuplah. Beli tas kulit agak 2, cukuplah. Beli baju agak 3-4, cukuplah. Apa mahal-mahal? Ini masuk ke masjid, baju koko. Takut Pak Ustaz nanti kena puntung rokok orang. Ini 2 juta nih Pak Ustaz. Entah siapa yang nanya. Beli kain panjang umroh, kain panjang murah 30 rial. Beli kain panjang, beli tanya penjaga tuh ya.